ada HTML, Hypertext Macro Language, ada ASP, ada MySQL, ya MySQL. Dan software-software ini berkembang setelah berkembangnya internet, kira-kira mungkin tahun 1992 atau 1992. Seperti Prolog, Smalltalk, kemudian bahasa C untuk sistem Unix, COMAL ini tidak populer, tidak banyak berkembang, dan hanya pada negara-negara tertentu seperti Unix misalnya, itu dikembangkan pada DEC-station, pada komputer-komputer DEC-station, komputer-komputer yang besar, tapi tidak sehebat perkembangannya seperti Windows dan bahasa pemrograman yang lain. Untuk pemrograman jaringan terutama jaringan komputer, jaringan internet, kita menggunakan HTML, Hypertext Macro Language, bahasa atau kode atau script HTML. Kemudian apalagi PHP, ya PHP, kalau ada waktu nanti kita bisa ajarkan PHP. Kemudian ASP, Java, ada lagi Kilix. Kilix ini mirip dengan Pascal. Ya, kami pernah coba menggunakan Kilix. Kemudian ada Pascal untuk Linux. Pascal untuk Linux. Linux ini fungsinya sama dengan Windows. Ini berbagai macam sistem operasi, sudah kita sebutkan beberapa. Windows pertama kali Windows 386 berubah menjadi Windows 3 dan berubah menjadi Windows 95. Ya, kami berada di sini, pernah kami gunakan ini. Windows 95, 98, 2000, Windows Millennium, Windows NT. Ya, kemudian berkembang pula open sources yang namanya Linux, ya, yang tidak berbayar. Kemudian bagian tak terpisahkan dari sistem informasi, kita untuk mengakses software-software yang ada di internet, kita menggunakan browser internet. Browser internet yang pertama kali berkembang adalah Mosaic. Kemudian setelah itu ada Windows Explorer, kemudian ada Mozilla. Ya, saya tidak tahu sekarang. Safari kalau pakai Android atau OS itu menggunakan Safari dari sistem browsingnya. Software aplikasi pendukung sistem informasi telah kita sebutkan di atas. Ada Electric Pencil yang tidak begitu populer, Postar dulu, QWriter, Apple Writer, The Best 2, ya, The Best 3, kemudian The Best Po, ya paling terakhir The Best Po, Lotus, Symfony, Microsoft Office, Open Office atau Linux, dan
saat ini tentu lebih banyak lagi. Kemudian program aplikasi sistem informasi geografis ini juga berkembang setelah tahun 2000-an. Dengan berkembangnya Windows dan juga berkembangnya DOS, berkembang pula sistem informasi geografis yang merupakan bagian daripada sistem informasi. Ada ArcInfo, ada MapInfo, ArcView, ini kita ajarkan di ilmu ukur wilayah. Ada ArcGIS, ada Map Server, ada Map Object yang bisa disinergikan dengan Delphi. Ya, kami dulu pernah membuat software aplikasi Geographic Information System untuk perkebunan tebu yang menggunakan Map Object plus Delphi. Delphi yang menggunakan Map Server sebagai server daripada Geographic Information System. Jenjang daripada piranti lunak, ada hardware, sistem operasi yang menjalankan hardware ini, kemudian piranti bahasa atau software bahasa, ada piranti aplikasi yang merupakan dibangun dengan piranti bahasa dan ada pemakai. Ya, kira jenjangnya seperti itu. Kita lanjutkan program kendali atau control program tersimpan pada main memory yang disebut sebagai ROM. Kemudian kegunaannya untuk mengkoordinasikan input dan output dan bersinergi dengan operation system. Itu kegunaan daripada program kendali. Dan software itu yang dijalankan di komputer itu tersimpan di dalam memori komputer. Ini komputer. Dan memori komputer ini tentu mengalami perkembangan dan perkembangannya sangat-sangat besar dan telah ditemukan komputer-komputer canggih, apakah dalam bentuk smartphone, dan bentuknya semakin menipis dengan ditemukannya teknologi nano, ya nano teknologi, dan kemampuannya tentu sangat-sangat besar, dan komputer secara perlahan-lahan akan mendekati kemampuan manusia. Ya, kecanggihannya berkembang terus mendekati kemampuan manusia. Ya, tentu hal ini merupakan suatu hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah apabila ada manusia yang bekerja seperti komputer. Ini yang tidak